Sejak kapan sesungguhnya kaum itu secara cerdik memilah ini? Yaitu sejak tahun 1948. Kata atau istilah homoseks itu sudah muncul pada tahun 1860-an. Istilah itu sudah muncul berarti sudah lebih dari 1 abad lalu. Sebagai sebuah istilah tunggal, yaitu homoseks titik. Tapi sejak tahun 48, secara cerdik, dalam kurung tanda petik, secara intelektual, mereka pilah itu. Bahwa, ini contoh lagi. Saya Reza, bicara tentang ketertarikan kelamin, sesungguhnya manusia tidak hitam atau putih. Tidak homo, tidak hetero, tidak sesederhana itu. Kata Kinsey tahun 48 dipilah jadi 7. Homo total, agak homo, sedikit lebih homo, cukup homo, agak hetero, lebih hetero, hetero total. Coba pusing kita jadinya. Dan percayalah kata Kinsey, tiap orang tidak ada yang 100% hetero, tidak ada 100% yang homo. Itu kata Kinsey. Jadi kebanyakan, bukan kebanyakan, kata Kinsey, semua dari kita sesungguhnya berada di wilayah abu-abu. Tidak 100% hetero, tidak 100% homo. Tidak 100% pecinta beda jenis, dan tidak 100% pecinta sesama jenis. Lentur, fleksibel, sesuai tuntutan situasi. Itu kata Kinsey. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu semua, sekali lagi, ini adalah salah satu isu yang sudah menjadi cara berpikir universal di kalangan para intelektual psikologi dan saya yakin psikiatri. Bapak Ibu, saya sarjana psikologi. Tapi harus saya katakan, psikologinya Indonesia ini pun, maaf ini kalau tidak setuju kita bisa debat panjang ini. Psikologinya Indonesia ini pun psikologi yang sekuler. Psikologinya bahkan ateis. Pelajaran tentang Pancasila hanya 2 SKS di bagian awal. Pelajaran agama Islam hanya 2 SKS di bagian awal. Selebihnya dijejali dengan berbagai macam teori dan paradigma yang sekuler bahkan ateis. Akibatnya saya pernah mengalami sebuah situasi malang berikut ini. Bapak Ibu, pada saat saya menginjak semester 2 di Fakultas Psikologi UGM ya. Biasa asli. Loh, kenapa ketawain? Ini ketawanya kok beraroma kurang sedap ini. Saya lulusan UGM, berarti saya ada angkatannya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianifar, dan Joko Widodo. Saya di alma mater. Boleh dong bangga punya senior-senior seperti itu, boleh dong. Yang penting ijazahnya asli. Saya rumah memang dekat Jalan Pramuka, tapi tidak ada urusan dengan Lo kok ketawa? Saya cuma bagi tahu alamat, kok ketawa itu maksudnya apa? Saya lanjut nanti offside kemana-mana ini. Tadi saya mau bilang apa? Waktu saya menginjak semester 2, saya ingin bergabung di Sahaja. Sahaja adalah Biro Konsultasi Psikologi Remaja, Sahabat Remaja, disingkat sebagai Sahaja. Oleh senior yang menyeleksi, kepada saya ditanya, wahai Reza, bagaimana pandanganmu ketika seorang klien datang kepadamu dan mengatakan dirinya seorang. Lalu Reza yang semester 2 ini dengan gagah perkasa, dengan penuh kepercayaan diri mengatakan, tentu saja saya akan mendorong dia untuk berubah. Hari pengumuman tiba. Lulus, tidak lulus. Saya tidak lulus. Tahun berikutnya, berarti semester 4, saya jajal lagi. Ketemu lagi dengan pertanyaan yang sama. Sekarang udah matang nih. Udah jadi calon sarjana psikologi, udah semester 4, berarti bacaannya sudah banyak. Pertanyaannya, wahai Reza, kalau seorang klien datang kepadamu dan mengatakan dirinya adalah seorang homoseks ataupun biseks, bagaimana sikapmu? Calon sarjana akan mengatakan begini. Saya akan tanya kepada dia,
Apa saja manfaat yang akan engkau peroleh dengan menjadi, dan apa mudarat yang akan engkau hadapi ketika engkau menjadi. Mari kita bikin 2 kolom sederhana saja. Plusnya berapa, minusnya berapa, kita total. Kalau total mengatakan bahwa manfaat menjadi LGBT lebih besar daripada bukan LGBT, silakan saudara jadi LGBT. Yang bermasalah bukan saudara, tapi masyarakat yang bermasalah. Karena saudara sendiri sudah menghitung mendatangkan lebih banyak manfaat daripada mudarat. Tapi sebaliknya, kalau saudara menilai bahwa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya menjadi LGBT, saudara perlu mempertimbangkan menjadi heteroseksual. Itu jawaban saya. Tibalah hari pengumuman. Lulus, tidak lulus. Saya lulus. Itu kedahsyatan psikologi Bapak Ibu. Dalam waktu 2 semester saya lupa agama saya. Dalam waktu 2 semester saya lupa nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Dalam 2 semester, dari semester 2 ke semester 4, saya sudah teracuni, sudah terkontaminasi oleh teori dan paradigma psikologi yang sekuler, bahkan ateis. Namun saya dinyatakan lulus menjadi konselor remaja. Hebat ya? Hebat. Hebat. Hebat di sini. Maksudnya di dunia ini hebat. Nah, itulah cara berpikirnya. Nah, sayang beribu, sayang Bapak Ibu, cara berpikir yang matematis sederhana macam ini, saya yakin betul adalah cara berpikir yang sama diadopsi oleh sekian banyak lulusan psikologi dan psikiatri di Indonesia. Taruhan saya mau, Dok. Itu bercanda itu. Bercanda. Saya yakin itu. Jadi cara pandang yang sekuler dan ateis itulah yang mewarnai kebanyakan sarjana psikologi dan sarjana kedokteran kita ketika menyikapi masalah LGBT itu. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya harus mengajukan satu pertanyaan introspektif bahwa dalam upaya kita melindungi umat, melindungi rakyat dari bahaya LGBT, seberapa jauh sesungguhnya para cerdik cendekiawan psikologi dan psikiatri di Indonesia bisa diandalkan? Seberapa jauh komunitas psikologi dan psikiatri di Indonesia bisa diandalkan untuk duduk bersama kita di sini? Ketika saya tandaskan lagi dan lagi, cara berpikir kami, bacaan kami, bicara kami sangat-sangat sekuler, bahkan ateis. Namun, di tengah gumpalan awan pekat itu, tahun 2016 ada langkah nekat yang dilakukan oleh Ikatan Psikologi Klinis HIMSI. Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia. Apa kata IPK? Ikatan Psikologi Klinis. Bapak Ibu bisa baca, ada 10 poin di sini. Mudah-mudahan nanti bisa disebarluaskan dengan cara yang baik lagi. Tapi Ikatan Psikologi Klinis ingin menandaskan bahwa bicara tentang LGBT tidak cukup hanya dengan tinjauan biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Tidak cukup. Kata Ikatan Psikologi Klinis, satu dimensi yang tidak boleh ditanggalkan sama sekali adalah dimensi ketuhanan. Luar biasa. Itu tahun 2016. Sekarang siapa pengurus Ikatan Psikologi Klinis? Saya tidak tahu. Tetapi sekitar 3 pekan lalu saya berkomunikasi dengan elitnya HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, dan elitnya Asosiasi Psikologi Islam. Ada 2 organisasi yang saya ajak komunikasi tentang LGBT. Saya sebetulnya hanya ingin mengupdate pengetahuan saya. Hari ini bagaimana posisi psikologi Indonesia dalam isu LGBT. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Kecil hati saya rasanya. Elit HIMSI jawabannya menghindar ke sana kemari. Dan yang lebih menyedihkan hati adalah
elit Asosiasi Psikologi Islam sendiri. Jawabannya mengambang, pertanyaan susulan tidak ditanggapi sama sekali. 2016 berbunga-bunga hati saya, tapi 10 tahun kemudian, yaitu hari ini, tepatnya 3 pekan lalu, posisi HIMSI dan posisi Asosiasi Psikologi Islam sudah mulai gemetar lututnya. Karena itu, tadi saya pertanyakan, dalam ikhtiar kita untuk melindungi masyarakat Indonesia, dalam upaya kita melindungi umat dari bahaya LGBT, lantas seberapa jauh sesungguhnya komunitas psikologi dan juga perkiraan saya komunitas psikiatri juga bisa diandalkan untuk itu. Izinkan saya untuk sanksi, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk sanksi. Tapi kita lanjutlah dulu. Ini tadi sudah dibahas oleh dokter. Sehingga saya masuk ke tema terakhir. Bapak Ibu, komunitas psikologi dan psikiatri punya sebuah buku pintar. Punya primbon yang namanya itu. Pertama kali dibikin tahun 50-an. Terus direvisi sampai sekarang. Sudah masuk ke jilid DSM 5TR. Dokter pasti tahu ya dok ya. Seluruh psikologi dan psikiatri ini primbonnya. Bapak Ibu, DSM ini buatan Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat. Saya ulangi, ini buatan Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya ke sarjana psikologi, bagaimana posisi Anda atau sikap Anda terhadap LGBT? Sepertinya saya bisa pastikan mereka akan mengatakan mengacu DSM bukan gangguan mental. Coba, dia lupa, ini buatan mana? Buatan Amerika. Padahal, kalau kita baca dari halaman pertama sampai halaman akhir yang jumlahnya ribuan, saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu semua, tidak ada satu alinea pun, tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa buku ini adalah keharusan yang ditaati. Keharusan yang harus diikuti oleh seluruh psikologi dan psikiatri di seluruh muka bumi. Tidak ada kalimat semacam itu. Justru kalau Bapak Ibu cermati, yang tercantum di slide itu adalah kutipan-kutipan langsung Bapak Ibu. Kutipan-kutipan langsung yang saya ambil dari DSM. DSM yang sama ini justru mengatakan bagian yang kuning adalah bagian yang terpenting. Saya terjemahkan. Kalau kita sudah bicara tentang diagnosis, ragam penyakit, ragam gangguan mental, kata DSM apa? Ragam penyakit, ragam gangguan mental itu tergantung konteksnya pada budaya. Tapi itulah, kebanyakan psikologi dan psikiatri tidak baca awal-awal, tapi langsung lompat ke tengah dan memang tidak ditemukan. Yang ingin saya katakan, ketidakcermatan kita, lagi-lagi, ketidakcermatan kita dalam baca undang-undang, ketidakcermatan kita dalam mengikuti lini masa kehadiran negara, termasuk ketidakcermatan psikologi dan psikiatri dalam membaca primbonnya sendiri, mengakibatkan kita secara salah kaprah mengatakan bahwa LGBT bukan masalah. Padahal saya tegaskan sebagai penutup, DSM sebagai sebuah buku ilmiah hasil para intelek di Amerika Serikat sana pun mengatakan, bicara tentang diagnosis sama sekali tidak lepas dari konteks budaya. Kalau mereka punya keinsafan tentang budaya, kenapa kita tutup mata? Justru sebaliknya mentah-mentah mengadopsi cara berpikir mereka bahwa bukan masalah. Bapak Ibu, ini sekelumit tema yang biasa mereka angkat untuk memperdebatkan tentang LGBT. Yaitu jelas penyusunan kurikulum anti-LGBT. Hari ini sudah dilakukan inisiasinya oleh Kementerian Agama dan Kementerian PMK. Tetapi harus saya tandaskan bahwa inisiasi lewat program pendidikan saja tidak memadai. Plus
Menurut saya tidak dengan mengadakan kurikulum tersendiri. Edukasi tentang bahaya LGBT sepatutnya di-mainstreamkan ke seluruh mata pelajaran terkait. Di mata pelajaran biologi ada, di mata pelajaran bahasa Indonesia ada, di mata pelajaran olahraga ada, dan seterusnya. Silakan saja di seluruh mata pelajaran terkait yang relevan sisipkan masalah bahaya LGBT. Satu. Yang kedua, belajar dari Rusia, Bapak Ibu. Tombol perlawanan terhadap LGBT. Sayang, saya tidak bisa pampangkan slide-nya di sini. Tombol untuk melakukan perlawanan dahsyat, perlawanan semesta terhadap LGBT. Itu tombolnya ditekan oleh Vladimir Putin. Kalau ditanya instrumen negara mana yang pertama kali dikedepankan oleh Putin untuk menentang LGBT adalah militer. Setelah militer baru masuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa diskusi tentang lini masa Rusia dalam melakukan perlawanan terhadap LGBT. Nah, belajar dari Rusia, saya memandang bahwa organisasi TNI dan Polri perlu terus-menerus diberikan semangat terkait dengan proses seleksi dan perekrutan, serta terkait dengan penjatuhan sanksi. Dua itu dulu. Seleksi dan perekrutan, serta penjatuhan sanksi. Yang ketiga, Kementerian Hukum belajar dari yang sudah-sudah. Ketika negara sampai hati membubarkan ormas, kenapa tidak Kementerian Hukum melakukan langkah serupa? Bahwa organisasi massa yang mendukung atau pro atau secara khusus mengkampanyekan LGBT sepatutnya dibubarkan. Kementerian Hukum punya tugas itu. Silakan disisir ormas mana yang ternyata mengkampanyekan di Indonesia. Yang keempat, kerja kolaboratif Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Komdigi, serta DPR. Revisi KUHP, serta revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Berikutnya, PPATK. Memahami bahwa ternyata kampanye LGBT di Indonesia juga dipasok dananya dari luar, maka hemat saya PPATK perlu memasang radar lebih luas lagi untuk mencegat agar tidak terjadi aliran dana untuk mengkampanyekan LGBT di Indonesia. Dan yang keenam, Kementerian Kesehatan. Juga belajar dari Rusia. Bagaimana Kementerian Kesehatan mengeluarkan larangan operasi ganti kelamin. Slide terakhir. Tolong, Bib. Ini pertanyaan jangka panjang. Bapak Ibu, kita gembira ada Perpres 111 tahun 2025. Tapi catatan, Perpres itu berlaku dalam kurun 2025 hingga 2029 saja. Pasca 2029, praktis kita bisa jadi anak ayam kehilangan induk. Negara kita kehilangan satu peraturan perundang-undangan, yaitu Perpres yang dinyatakan tidak berlaku lagi selepas 2029. Maka kita mau bicara dengan peraturan perundang-undangan yang mana? Itu pertanyaan pertama. Harus dipikirkan dari sekarang. Yang berikutnya, di dalam Perpres 111 itu dinyatakan karena ini bukan merupakan ancaman militer, maka tugas untuk menghadapi ancaman yang satu ini diembankan kepada lembaga pemerintah non-pertahanan. Pertanyaan saya, lembaga manakah itu? Apakah Kementerian Agama? Ataukah kementerian lain? Perlu didiskusikan. Agar pemerintah juga bisa mengalami penguatan, sekali lagi, lembaga pemerintah non-pertahanan mana yang bisa dijadikan ujung tombak untuk merealisasikan atau mengimplementasikan Perpres tersebut. Berikutnya, bertitik tolak dari kebingungan yang sudah saya sampaikan tadi. Apa sesungguhnya yang pemerintah maksud dengan budaya? Ketika dikatakan yang kita sasar bukan pribadi-pribadi, melainkan budaya, bagi saya multitafsirnya masih sangat terbuka. Kita harus bantu pemerintah untuk memastikan ada definisi definitif tentang budaya. Dan berikutnya, apa boleh buat? Kita bicara tentang politik praktis.
perlawanan atau perlindungan masyarakat kita dari bahaya bukanlah perjuangan 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, tidak. Tapi merupakan perjuangan yang membutuhkan stamina panjang. Karena membutuhkan stamina panjang, kita juga harus masuk ke tataran politik praktis. Siapa yang menjadi kepala negara, siapa yang menjadi kepala daerah, dan siapa wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sana. Ini 4 pertanyaan jangka panjang dan juga jangka menengah yang mudah-mudahan bisa kita pikirkan bersama. Terima kasih, Bim.